Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan pada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang kita perbuat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin sekalian, kumaha dalamang? Alhamdulillahnya di hari Senin malam Selasanya, alhamdulillah orang sadayana biasa ngarumpul di dia saparantosna bekerja seharian di pagi dugi ka sorenya, kerja nyari dunia mencari nafkah untuk istri dan untuk anak. Nah, alhamdulillah orang sadayana biasa dikumpulkan di dia dalam keadaan sehat walafiat. Jadi alhamdulillahnya kalau kita ngitung saja nikmat sehat itu tidak akan kehitung. Makanya Rasulullah mau bilang kia simpel saja, kebahagiaan teh man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Artinya barang siapa yang mendapati pagi dalam keadaan dia aman, tidak dalam keadaan bencana, tidak ada dalam ketakutan, aman. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia sehat walafiat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, lamun kita misalnya punya uang 10 miliar hoyong, tapi dikasih penyakit diabetes, nah, kumaha? Saya MO kayaknya harga saya cekap malah harma Pak dikasih harga 1 triliun tapi dikasih penyakit jantung, tetap tidak bisa menikmati. Jadi badai motor sabriji, badai mobil sabriji, badai bumi saageng kumaha, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Ternyata benar kesehatan tehnya eta teh pak nikmat besar pisan. Ku sehat kita biasa sholat berjamaah, ku sehat kita biasa nuntut ilmu pengawasan setiap pekan. Eta sehat. Terus nu katiluna naon? Wa indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu. Jadi Rasulullah mendidik kita teh. Rasulullah mendidik kita supaya hidup sehari. Jadi kalau kita misalnya kita merasa uang 1 juta kurang, kenapa kita merasa uang 1 juta kurang? Karena kita mengira hidup itu bakal panjang. Padahal hidupnya kurang seharian, Pak. Seharian hidup. Nu penting aya keur dinten ieu we tos cekap pisan. Aya keur makan dinten ieu teh tos agung pisan. Jadi makanya ayeuna aya manusia punya uang 10 juta kirang, 20 juta kirang kene, 50 juta kirang kene, 100 juta anger kirang naha, dan nyangkana hidup di dunia teh selamana. Tah eta nu bikin kurang wae teh ternyata 10 juta, 100 juta, 1 triliun, 1 miliar, sabaraha we eta mah anger bakal kurang. Nah, jadi ternyata Rasulullah mengadidik kita teh untuk berbahagia. Bagaimana caranya kita berbahagia? Dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau bahasa Arabna qanaah. Eta qanaah teh merasa cukup. Jadi ibu-ibu dipasihan ku suamina teh sabaraha 100.000 sehari, alhamdulillah. 200.000 sehari, alhamdulillah. 500.000 sehari, alhamdulillah. Erek 500.000 sabulan ge, alhamdulillah. Nah gitu. Jadi bersyukur we senantiasa. Bersyukur.
Jadi itu yang terpenting, ternyata rasa aman, kesehatan, dan makanan cukup untuk hari itu saja. Dan alhamdulillah dengan kesehatan ini kita bisa sama-sama di sini menuntut ilmu yang Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan ya'tamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, datang ke pengajian, ya tamisu fihi ilman, niatnya tuh datang ke pengajian tuh pengen ilmu, pengen bekal kubahan, supaya caranya bisa punya bekal ke akhirat. Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk memasuki surga. Nah, Bapak Ibu hoyong masuk surga, Pak? Ayo. Hoyong masuk surga, Bu? Ayo. Terus? Kedah non masuk surga teh? Nah, ya. Jadi kita teh di sini teh nuntut ilmu semuanya. Kita sholat, kita puasa teh untuk menginginkan surga. Makanya Allah dan Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, dan ini sudah familiar juga di kita. Saya yakin bapak-bapak ibu sudah hafal doa. Doanya tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi, ya Allah, aku meminta kebaikan di dunia. Ya Allah, aku minta kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah aku dari azab neraka. Setiap hari kita dianjurkan untuk doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai anak-anak insya Allah tas harapannya, bahkan aya laguna, Pak. Nah, laguna teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagu sabar teh? Lagu wali teh. Nah, menit teh tarang ibu. Udah ibu. Tarang nonton ya. Nah, itu sudah dilakukan. Dia sudah sangkan, dia barulah mengawali dia harapan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari ya tadi doa ya ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dunia, berikanlah kebaikan aku di akhirat, dan lindungilah aku dari azab-azab neraka. Dan kalau mungkin kita baca Al-Quran, atau mungkin yang belum bisa bahasa Arabnya, baca terjemahnya. Kita lihat di Al-Quran ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka. Menikmat pisan eta surga. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan yang sangat besar. Mereka berada di atas sofa-sofa yang empuk. Sofa-sofa yang empuk, dan mereka memandang sekelilingnya. Kemudian di surga mah kita bukan kita yang nyemperin makanan, Pak. Tapi makanan yang nyemperin kita, buah-buahan semua. Wajana jannataini, dan mereka memetik buah itu yang dekat. Jadi buah-buahan yang mendekat ke kita. Ada buah-buahan surga. Buah-buahan surga itu sebenarnya ada yang buah-buahan di surga yang berasal dari dunia, dan tentu saja di surga lebih enak. Seperti misalnya anggur, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Dan ada sungai-sungai katanya. Sungai-sungainya ada dari susu, ada min asalin musaffa, ada dari madu. Pokoknya yang enak-enak. Terus kalau untuk bapak-bapak diiming-iming surga mah, senang di surga teh aya naon, Pak? Bidadari. Bidadari anu semuana perawan. Nah, kayak ibu-ibu kumaha cemburu cenah. Mungkin lamun aku masuk surga, senang suamiku masuk surga, atau suami aku teh senang sama bidadari. Gitu. Kita mau ibu itu mikir kita tuh. Tah, kieu Bu, di surga mah pokoknya moal aya kecemburuan moal. Di surga mah moal aya kezaliman moal. Pokoknya segala yang tidak enak di surga mah gak ada.
Teu aya di surga. Justru semua kesenangan. Moal aya sengketa tanah di surga moal. Moal aya nu nagih hutang di surga moal. Nah, jadi benar-benar surga teh di Al-Qur'an sudah dijelaskan benar-benar diiming-imingi kita. Tapi Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Allah berfirman, "A'dadtu li ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak sedikit pun terbayangkan oleh bayangan manusia. Jadi walaupun kita membayangkan sekarang bidadari tercantik yang ada di dunia, gak akan nyampe bayangan kita cantiknya bidadari surga. Jadi sok mana tercantik di dunia teh wanita mana? Kamu mau bisa ngelehkan kecantikan bidadari surga. Nah, jadi kita teh semua beramal sholat, puasa, zakat, haji, itu kita untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, Allah dan Rasulnya menjanjikan surga dan neraka bagi yang mengamalkan ini. Nah, udah kita beramal supaya kita menginginkan surga. Sekaligus kita mendapat ridho Allah, karena nggak mungkin kita masuk surga tanpa ridho Allah. Misalnya, masa ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah tapi masuk surga? Nggak akan ada. Nah, makanya kalau sekarang ngomongin ikhlas, justru gitu ikhlas Stefan. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu beramal tuh jangan berharap surga dan neraka, berharap saja ridho Allah. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Memang harusnya kita berharap surga dan neraka, karena Allah menyampaikannya di dalam Al-Quran dan Rasulullah telah menjelaskannya. Coba kita lihat, misalnya ada kisah seorang sahabat di perang Badar. Namanya Umair ibnu Al-Hammam. Umair ibnu Al-Hammam. Saat perang Badar, dia tuh lagi istirahat ya. Pasukan lagi istirahat, dia lagi makan kurma. Makan kurma. Langsung Rasulullah bilang, barang siapa yang mati syahid sekarang, barang siapa yang terbunuh oleh orang kafir, maka dia akan masuk surga seluas langit dan bumi. Bumi oke, belum kita jelajahi ya semuanya, nggak tahu luasnya bumi seberapa, apalagi langit. Rasulullah bilang kepada pasukan itu saat perang Badar, siapa yang mati syahid saat ini di perang Badar, siapa yang dibunuh oleh orang kafir, maka dia akan masuk surga seluas langit dan bumi. Nah, Umar tuh mendengar itu, padahal dia tuh lagi makan kurma. Dia bilang, alangkah indahnya ya Rasulullah. Alangkah indahnya. Dia tuh benar-benar terpukau dengan kata-kata Rasulullah. Akhirnya dia simpan kurmanya. Jadi dia tidak melanjutkan makan kurmanya. Udah, dia langsung maju ke pasukan musuh dan akhirnya dia terbunuh. Nah, ini nih, sahabat tuh menginginkan surga seperti ini. Rasulullah mengiming-imingi mereka dengan surga, dan emang para sahabat paling mengerti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya mereka sangat ikhlas menginginkan surga, dan pasti orang yang masuk surga itu pasti diridhoi oleh Allah. Jadi memang begitu aturannya. Para sahabat pun menginginkan surga, dan Rasulullah pun dalam beramal itu mengiming-imingi surga kepada kita. Dan kalau dalam maksiat mengiming-imingi apa? Neraka. Kalau kalian maksiat, kalian masuk neraka. Ada maksiat-maksiat yang emang Rasulullah mengancam dengan neraka. Nah, jadi kita tuh harus takut dengan neraka. Makanya ada di Al-Quran tuh, surat Al-Furqan, sifat-sifat dari hamba Ar-Rahman, dari hamba Allah, hamba yang maha pengasih. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu, tidak sombong. Kemudian dia berdoa apa?
Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Sesungguhnya aku tahu, Engkau pun telah katakan di dalam Al-Quran, aku tahu bahwa siksa neraka itu sangat pedih. Paling pedih siksaan dunia tidak akan bisa mengalahkan siksaan neraka. Jadi orang-orang hamba Allah yang beriman tuh gitu doanya. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka. Tuh sesuai dengan doa waqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka. Nah, jadi inilah orang yang paling ikhlas saat orang beramal tidak mengharapkan tujuan dunia, tapi mengharapkan tujuan akhirat. Orang bisa ikhlas, orang nomor satu yang paling ikhlas itu saat dia benar-benar tujuannya itu akhirat bukan dunia. Itu benar-benar orang di ikhlas tingkatan paling tertinggi. Itu paling tertinggi. Kalau kita misalnya sholat, mau surga atau sholat, kita puasa hanya mau surga, itu teh sudah di ikhlas tingkatan paling tertinggi. Karena itulah para sahabat itu tujuannya itu. Nah, misalnya pernah ada suatu kisah juga nih. Misalnya kisah Uqasyah. Nah, Rasulullah pernah nih pengajian Rasulullah, terus Rasulullah bilang kiosna, sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ada 70.000 orang dari umatku yang mereka masuk surga tanpa hisab. Tuh, Rasulullah bilang, jadi kita tuh Bu, masuk surga teh ada yang pakai hisab, ada yang tanpa hisab. Mau dihisab mah ditaros heula. Naon wae ditarosna teh di hadis aya an umrihi fi ma'afna, ada umurnya untuk apa dia habiskan. Nah, pas dipasihan umur ya, pas dipasihan umur 50 tahun, pas dipasihan umur 90 tahun, pas dipasihan umur 70 tahun. Tadi taros teh karena dia habiskan. An umrihi fi ma'afna. Tuh, kita hidup 70 tahun, pertanggung jawabnya mah duka sabar tahun ya. Ditaros lah. Ya tadi hisab. Kemudian ansyababi bima abra. Kemudian masa mudanya untuk apa dia gunakan. Nah, jadi umur ditaros, masa muda dia ongkong. Padahal kan masa muda itu termasuk umur kira namanya. Tapi karena gara-gara ieu masa muda, masa keemasan, puncakna kekuatan manusia itu di masa muda, ieu ditaros deui. Soalnya ieu rentan ieu, anak-anak muda teh rentan. Karena sedang menggelora-gelora darah muda mencek Roma Iramanya, sedang menggelora darah muda nah, ditaros. Kemudian anmalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian dengan harta-hartanya. Dua pertanyaan harta dari mana dia dapatkan, untuk apa dia keluarkan. Di mana nahatina nu halal, nahatina nu haram. Nah, tina hasil mojek atau tina hasil judi gitu. Misalnya ayah judi bolanya banyak. Sok tumpangan sana. Sabaraha lamun ieu menang, ieu sabungkus. Mun ieu menang, ieu cenah saya kadinya sabungkus. Nah, ieu judi teh. Nah, ieu teh di mana harta teh? Harta nu dimakan anak, harta dimakan istri, nu dipasihan kakak istri teh tina nu halal atau tina nu haram. Terus ayeuna tos cenah mendapatkan halal. Ayeuna ka mana disalurkeunana? Nah, diange meserna ieu nu halal atau diange meser nu haram. Nah, terus an ilmihi. Kemudian dengan ilmunya, ditanya ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan apa yang dia ketahui. Nah, kita teh misalnya di pengajian dapat ilmu, kita teh tahu bahwa bersyukur teh kita teh harus bersyukur setiap hari. Nah, kita bersyukur tuh, terus bersyukur tuh. Nah, jadi kita kan di pengajian tuh dapat ilmu. Nah, ditanya ilmu eta teh, terus diamalkeun teh acan ilmu. Nah, eta hisab teh kitu. Aya 4 pertanyaan utami: umur, terus masa muda, terus harta, terus ilmu. Nah, eta hisab. Nah, terus aya orang masuk surga teu ditarosna naon ieu? VVIP mun bahasa modern VVIP. Enaknya lamun misalnya orang mah naik pesawat, bapak-bapak terus naik pesawat aja Bu.
Acanya. Ibu-ibu tacan. Nah, berbanding maaf tasnya ke Arabnya Pak. Alhamdulillah. Mun abi mah ya nemean ke Sulawesi Utara dulu. Jadi bolak-balik. Terang Bu Sulawesi Utara? Nah, eta di Luhureun Nagreg. Nah, bahasa sebelum corona mah di Ramadan, lamun Ramadan teh osok dakwah keluar pulau. Nah, eta dulu pas keluar pondok dikirim kan itu untuk jadi di masjid gitu. Ngisi pengajian. Nah, eta pengalaman sekali-kali naik pesawat. Nah, mulai kan biasa naik pesawat dipariksa tiketna, terus koperna dipariksa, ditaros-taros. Pokoknya mah istilahnya mah dihisab heula teh naik pesawat. Tah ieu mah aya bos-bos men. Jadi lamun nu gaduh ieu mah nu gaduh orang dalam banyak. Tiketnya tadi diperiksa, kopernya tadi diperiksa, masuk ke kana pesawat teh enak tuh Pak? Enak. Komo deui mun masuk surga. Batur mah dihisab heula mah tahun-tahun ditarosan. Sok ieu umurna di aya naon. Terus hartana di mana? Dipake naon? Terus masa mudana naon-naonan wae. Terus ilmuna diamalkeun teu? Tuh batur mah ditarosan ieu. Ieu aya orang-orang anu masuk surga teu ditaros heula. Cek Rasul teh aya sabaraha dina umat Rasul teh 70.000. Rasul teh keur pengajian nyarios eta ka para sahabat teh. Umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jol-jol aya eta mah saurang namina teh Ukasha. Ukasha langsung kieu. Ya Rasulullah, doakan aku supaya jadi bagian dari mereka. Jadi ieu si Ukasha teh hoyong janten nu masuk surga tanpa hisab, tanpa ditaros heula. Cek Rasulullah naon? Anta minhum. Kamu adalah bagian dari mereka. Tuh. Sahabat-sahabat nu lain nurutan. Sahabat-sahabat lain nurutan. Ieu Ukasha minta ka Rasulullah supaya didoakan jadi bagian 70.000 ieu. Jeung Rasulullah bilang Ukasha bagian dari mereka. Cing nyobaan, ya Rasulullah, anak ge hoyong jadi bagian dari 70.000 orang. Terus cek Rasulullah teh, sabakoka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Dia mencek orang mah telat ente mah turut muning wae tuh Ukasha tuh. Nu namimitian. Tang nurutan wae gitu istilahnya. Jadi sabakoka biha Ukasha. Tuh kieu keinginan para sahabatnya terhadap surga kecil. Jadi benar-benar keikhlasan para sahabat sudah di tingkat paling tinggi, di mana mereka hanya menginginkan akhirat saja. Jadi ikhlas itu saat kita beramal tanpa mengharapkan sepeser pun keuntungan dari dunia. Udahlah, hoyong surga, naon masihan nafkah ka istri, hoyong naon hoyong surga. Enak istri melayani suami, nyungguhan, terus ngaibakan, masa pun ngaibakan suami? Cara diibakan terus. Ibak bareng-barengnya tuh. Rasulullah mah sareng istri-istri nate naon ibak nate bareng-bareng. Nah, jadi lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak ina suami istri can pernah ibak bareng, rugi tama. Jadi silih ibakan. Nah, wesena sempedu. Legaan atuh. Silih opehan. Nah, selain ibak bareng naon deui sunah suami jeung istri naon deui? Makan di satu piring. Komode silih huapan. Ibu pernah ngahuapan suami, Bu? Aduh, ya mah rugi kumaha. Mun bapak-bapak pernah nyuapan istri, Pak? Aduh, eleh kudu bobogohan ieu. Kudu nama nu nikah teh kudu lebih romantis dibatan bobogohan. Ai ieu mah dina film-film nu bobogohan teh silih suapan ya. Terlanjut film. Sinetron Bu, asal aja Bu. Kan romantis dina sinetron mah silih suapan, pegangan tangan gitu kan. Tak kudu nama nu tos nikah teh lebih romantis deui. Tuh, jadi mandi bareng terus makan dalam satu piring. Jadi budak ge mah
mun nyanak piring teh hiji we kanggo duaan. Nah, duaan makan bareng-bareng. Tak eta teh untuk menumbuhkan keharmonisan rumah tangga. Nah, eta teh Rasulullah mah kitu sama istri-istrina teh. Romantis. Jadi udah kita memberi nafkah ke istri berharap surga. Sekarang istri melayani suami berharap surga. Kemudian kita menafkahi anak, mengurus anak, membiayai anak, menyekolahkan anak. Udah tujuannya tuh surga Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi sekarang mah udah kita latih hati kita supaya benar-benar iman ke akhirat. Nah, seperti kalau misalnya nggak seperti sampai ke keikhlasannya para sahabat, minimal lah di tingkatan di bawahnya. Jadi lamun misalnya aya nu bilang mah, saya mah gak mau surga, saya mah gak mau neraka, saya mah beramal we, tak ieu menurut saya mah tidak normal. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu pamrih. Itu fitrah manusia. Makanya kalau kita misalnya ngojek atau dagang, mau tak untung, Mbak? Ayeuna lamun aya nu dagang, alim untung, normal teh. Teu normal. Ayeuna ngojek, abi mah ngojek teh ieu we amal soleh da teu hoyong untung abi mah. Teu normal eta mah. Abi mah aya ngicalanan di dieu calanan jalan bako. Abi mah icalan bako teh da alim untung. Eta mah teu normal. Jadi manusia tuh sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah. Jadi udah manusia itu pamrih. Usaha pengen imbalan. Kalau sekarang Allah menyuruh, nih lakukan ini, ibadah di dunia, sok dijanjikan surga. Akhirnya buru-buru, ya Allah, aku mau surga, aku akan amalkan ini. Nah gitu. Jadi benar-benar makanya eta sampai begitu banyak, lamun di Al-Quran kita baca setiap hari terjemahnya misalnya. Itu banyak banget ayat-ayat tentang surga dan ayat-ayat tentang neraka. Ini teh kanggo naon? Ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka teh kanggo naon? Ayat di Al-Qur'an teh. Nah, kanggo supaya manusia bisa menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Supaya benar-benar tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah, Allah tuh tidak butuh kepada ibadahnya manusia, tapi karena kasih sayangnya Allah mengutus tuh Rasul Nabi Muhammad diutus. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah. Jadi istilah nama saya menciptakan maknya atau ciptaan saya tidak kenal saya. Nah, gitu istilahnya. Jadi Allah sudah mengutus Nabi Muhammad. Tak eta bagian dari rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah untuk menjadi rahmat bagi kita semua. Nah, kita kenal Allah kan dari Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah dari Rasulullah. Jadi Rasulullah kan mengajarkan para sahabat bagaimana mengenal Allah. Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kita mengajari, nih kamu tuh harus di dunia itu tujuannya ini. Nah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ditinggalkan untuk mengatakan saya beriman, tapi mereka tidak diuji? Nah, ini jadi dunia teh ujian. Di surat Al-Mulk ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, jadi kalau dunia mah tempat perjuangan, kalau akhirat mah tempat pembalasan. Nah, diulangi deh. Dunia mah tempat perjuangan, mun akhirat tempat pembalasan. Jadi di dunia mah tengarepkeun balasan, di dunia mah tengarepkeun balasan. Soalnya bukan tempat pembalasan di dunia.
Mun di akhirat tempat pembalasan teu aya teh jasa deui amal. Ayeuna mun urang misalnya di akhirat hek amal urang teh kurang. Duh hoyong namahan deui amal. Hoyong namahan deui amal. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi di ayat-ayat ayat katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, kita kan selalu lari dari kematian. Fa innahum mulaqikum, kematian itu akan menemuimu. Fa innahum mulaqikum, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi, makanya sekarang orang yang tidak mengenal Islam bingung. Ieu teh urang teh di dunia teh aya naon. Nah, yang tidak mengenal Islam bakal bingung. Sekarang asal kita tuh dari mana? Dijawab dulu Islam. Asal kita dari mana, Pak U? Nah, kita kan sekarang lahir ke dunia, kita tahu bahwa kita tuh mempunyai satu orang ayah, mempunyai satu orang ibu. Terus semakin besar kita tuh semakin tahu bahwa ibu kita tuh punya ayah, punya ibu. Bapak kita punya ayah, punya ibu. Itu jadi kakek kita. Oh, berarti kita tahu bahwa manusia itu terus-menerus seperti itu. Manusia itu lahir dari seorang ibu yang berasal dari perkawinan. Terus seperti itu, berarti ada ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, nenek moyang. Terus akhirnya ilaha. Tuh. Lamun bukan dari Islam mah, itu apa? Tapi kita dari Islam kan tahu, kita tuh berasal dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dari tanah. Oh. Tapi kalau orang yang tidak tahu Islam bingung. Orang teh lahir dari seorang ibu, terus lahir dari ibu orang dari seorang ibu deui. Ibu deui lahir dari seorang ibu. Asalnya di mana? Akhirnya ngomong, tina monyet urang. Jauh. Eta teh saking kubingungna eta teh. Da mikir, ayeuna mikir urang teh di mana? Ibu. Geus teh. Saking gulirna bisa ngomong urang teh tina monyet gitu. Tah Islam teh kitu. Banyak atuh manusia tina monyet aya keneh. Mun Islam kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua berasal dari Adam dan Adam adalah diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan kita diciptakan di dunia ini sebagai ujian untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah. Tah panginten sakitu kapihatur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu bila anu kasinggung mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.